Halo, selamat datang kembali di kelas dasar programming dengan C#. Pada video kali ini kita akan membahas tentang polymorphism. Jadi sesuai dengan namanya, polymorphism artinya banyak bentuk, di mana sebetulnya polymorphism ini adalah fitur yang memungkinkan kita sebagai programmer membuat method dengan nama yang sama, namun berbeda implementasinya dan parameternya. Kita langsung ke Visual Studio. Di sini kita akan melakukan pembuatan fungsi atau method print void, print angka. Di sini kita melakukan console write line. Dari angka yang diterima di parameter angka. Nah, sekarang kita akan memanggil fungsi ini dengan cara seperti biasa. Kita berikan nilai 10. Kita save dan lalu akan kita coba jalankan. Keluar 10. Sekarang kalau kita mau melempar sebuah parameter yang tipe datanya bukan integer, misalkan sebuah string, maka ini akan terjadi error, di mana di sini kita diberitahu bahwa parameternya bertipe data integer, bukanlah sebuah string. Jadi di sini dia tidak bisa menerima ya. Kita hanya bisa print angka dengan tipe data integer. Untuk membuat ini menjadi bisa, maka kita akan membuat fungsi lain yang sebetulnya menerima sebuah string. Kita save. Nah, jadi notice ya, ini nama metodenya sama-sama print angka, tapi yang berbeda adalah tipe data di parameternya. Jadi untuk melakukan polymorphism, selama parameternya berbeda, maka namanya boleh sama. Atau tipe datanya berbeda pun nggak ada masalah. Yang penting parameternya berbeda. Jadi parameter ini kalau boleh dibilang unik ya. Nah, sekarang ini udah bisa dijalankan nih. Ini 10. Kita akan coba debug. 10 ini masuknya ke fungsi yang mana sih? Kita akan coba melakukan step into. Di sini terlihat ya bahwa kode yang dijalankan adalah yang di blok kode ini. Oke, kita lanjutkan, kita continue. Lalu kita lihat dari konsolnya terprint 10. Sekarang kalau misalkan kita ubah, ini bukanlah string, melainkan integer. Apakah sama? Kita lakukan debug lagi. Oke, sudah di hit di breakpoint kita. Kita masuk ke sini, step itu. Nah, notice ya, jadi sebelumnya pada saat kita melempar parameter bertipe data string, kode yang dimasukkan adalah yang di bagian bawah. Sekarang karena parameter kita bertipe data integer, maka dia udah smart enough untuk melihat tipe datanya yang mana sih yang cocok gitu untuk di parameter. Ternyata yang integer ini ya. Karena kita meletakkan angka 10 di sini, berarti tipe datanya integer. Maka yang lebih cocok adalah yang ini ya. Sedangkan yang di bawah ini tipe data parameternya string, bukanlah integer 10 ini. Jadi blok ini yang dijalankan. Di sini kita lanjutkan dengan mengeklik continue di sini. Sehingga nanti hasil akhirnya sama seperti sebelumnya, 10.
Sekarang jika dilihat ini logik implementasinya di dalam masing-masing method itu sama-sama melakukan print angka ya. Padahal nggak harus kayak gitu ya. Jadi dalam polymorphism ini masing-masing implementasinya bisa sangat berbeda total. Misalkan di sini kita melakukan printnya bukannya angka, print yang lain. Lalu di sini kita ubah tipe datanya menjadi string. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya print yang lain ya. Jadi nggak ada hubungannya sama ngeprint angka lagi. Itu bisa dilakukan. Sekarang untuk contoh penggunaannya di dunia pekerjaan, sebenarnya dari awal belajar teman-teman udah menggunakan polymorphism. Walaupun mungkin banyak yang nggak langsung sadar. Tapi pada saat kita melakukan console write line, lalu kita ketik buka kurung, itu kita langsung diberikan ada 18 option, di mana 18 option ini sebetulnya adalah option tipe data parameternya. Jadi di sini kita udah bisa bebas melakukan print integer atau string di sini, atau desimal dan tipe data lain yang sudah dibuatkan polymorphism-nya. Sekarang kita coba lihat ke fungsi yang kita buat. Kita ketik buka kurung di sini. Ternyata kita sudah punya dua option sekarang nih. Ada yang tipe datanya integer, ada yang tipe datanya string. Jadi sekarang kita sebagai pengguna function, pengguna method, itu seakan-akan udah punya option ya untuk melakukan print angka ini, bisa dalam bentuk string, bisa dalam bentuk integer. Jadi nanti pada saat di dunia pekerjaan mungkin ini akan sangat sering digunakan pada saat menggunakan library yang dibuat dari perusahaan-perusahaan pembuat library ataupun kode-kode yang dibuat oleh teman kita sesama developer antar tim. Sekian tentang polymorphism, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di materi berikutnya.